Juni 2025 ini defisit APBN sebesar 0,84% ya Pak. Kalau dibandingkan dengan defisit di semester pertama tahun lalu 0,34%. Jadi memang cukup besar ya Pak perbedaannya. Bahkan diperkirakan di tahun ini defisit akan melebar Pak menjadi 2,78%. Padahal batas tolerir itu kan 2,53% ya terhadap PDB Pak. Bagaimana Anda melihat ini? Apakah masih bisa dikatakan cukup sehat di tengah kondisi yang cukup menantang? Bukan saya, kalau defisit itu dalam undang-undang APBN kita itu bukan 2,59 tapi 3%. Oke. 3%. Jadi kalau defisit anggaran kita per hari ini kan defisit anggaran kita kurang lebih 2,78. Jadi maksud saya masih dalam ambang undang-undang. Nah, kecuali kemarin waktu kita zaman Covid. Nah, itu defisitnya diperlebar gitu loh karena situasi dan kondisi ekonomi secara nasional maupun global. Nah, sekarang pada posisi defisit 2,87 itu dalam posisi yang sudah masuk kategori dalam undang-undang, masih sah-sah. Cuma yang harus diingat adalah defisit ini akan terus naik, akan juga turun defisit ini. Nah, kalau dia naik, problemnya adalah banyak belanja-belanja yang tadi yang tidak produktif, yang tidak diarahkan untuk konsumsi, yang tidak diarahkan untuk konsumsi dan daya beli. Kalau dia tidak ditujukan kepada konsumsi dan daya beli, ini akan berfaktor terhadap pertumbuhan dan akan melebarnya defisit. Nah, oleh sebab itu saya katakan dari awal, bagaimana produktivitas belanja-belanja pemerintah Pak Prabowo ini diarahkan ke 8 sektor tadi. Yang sudah Anda sebutkan yang sudah sebutkan tadi. Nah, ini akan berpengaruh nanti terhadap pertumbuhan dan konsumsi dan daya beli masyarakat. Nah, itu satu. Yang kedua saya pengen katakan bahwa kualitas belanja dalam kualitas belanja kita sejauh apa. Kedua, pengelolaan utang ini yang sudah hampir menyampai angka 9 sampai 10 ribu triliun ini juga harus efektif dan efisien penggunaannya. Ketiga adalah yield SBN kita. Itu harus dijaga betul supaya kondisi pelebaran defisit kita baik dari semester 1, semester 2, bahkan nanti terakhir di tahun anggaran kita bisa dijaga di angka 3%. Oke, Pak Fauzi, selain menjaga agar pelebaran defisit ini tetap terjaga Pak di batas yang sudah ditetapkan di undang-undang, tentu saja yang bisa dilakukan adalah dengan mengenjot penerimaan negara. Di segmen sebelumnya Anda sempat mengatakan salah satunya mungkin dengan memaksimalkan objek pajak e-commerce. Tapi di satu sisi kalau kita bedah lebih jauh Pak, ini kan sebetulnya untuk menerapkan pajak e-commerce ini tidak sebesar yang kalau kita bandingkan dengan mungkin potensi dengan wajib pajak badan, kemudian mungkin orang-orang kaya. Nah, bagaimana kalau misalkan ini juga bisa dimanfaatkan Pak ketika daya beli masyarakat lesu? Ini kalau misalkan tidak bisa optimal, maka tentu saja penerimaan negara akan berpotensi tetap seret nih Pak. Ya, makanya saya katakan dari awal inilah tantangan pemerintahan Pak Prabowo, khususnya Menteri Keuangan, CQ, yang Dirjen Anggaran yang baru. Nah, kami berharap dengan Dirjen Anggaran baru ini tidak bisa melakukan transformasi pendapatan negara atau objek pendapatan negara yang baru. Kalau masih menggunakan dengan pola yang lama, ya pendapatan negara kita nggak naik. Nah, oleh sebab itu kita berharap kita insya Allah minggu-minggu ini akan raker dengan Menteri Keuangan khususnya pendapatan negara. Kita berharap ada objek pajak baru. Objek pajak baru ini apa kira-kira yang harus disampaikan kita? Mungkin salah satunya ada e-commerce. Tapi kan berapa pendapatan dari e-commerce? Jangan sampai nanti pendapatan e-commerce juga mengganggu yang UMKM, yang prosesnya baru tumbuh dan prosesnya baru besar. Kita berharap nanti kalaupun ada objek pajak e-commerce, itu e-commerce yang sudah besar. Itu satu. Yang kedua, menurut saya ada peluang di sektor komoditas ekspor yang memang harus kita dorong bahwa ini salah satu target pendapatan pajak kita. Terutama kami berharap sektor-sektor migas seperti batu bara, CPO, terus nikel dan seterusnya ini harga komoditasnya sekarang menurut saya sudah mengalami ada kenaikan seperti tahun-tahun kemarin. Nah, harapan-harapan tambahan pajak di semester 2, kenaikan pendapatan di semester 2 ini menjadi target pemerintah khususnya Pak Dirjen yang baru, kira-kira seperti itu. Meskipun masih diliputi tantangan fluktuasi harga komoditas, Pak? Ya, karena harga komoditas ini kan fluktuatif, di samping ada memang faktor global yang hari ini mudah-mudahan sudah meredah kan perang antara Israel sama Iran. Itu juga akan berpengaruh dengan faktor-faktor
komoditas yang kita ekspor ke luar negeri sehingga akan pendapatan negara kita akan bertambah seperti itu. Oke, yang kita juga tahu bahwa penerapan cukai MBDK ini tidak jadi juga ya Pak, atau ditunda, diterapkan di tahun 2025. Nah mungkin bagaimana kacamata Anda dari sisi ini Pak, apakah memang perlu segera diterapkan untuk bisa menambal penerimaan negara tadi yang berpotensi hilang Pak? Ya saya kan rasa gini, kalau cukai ini memang harus kita sosialisasikan terhadap kepada seluruh stakeholder bahwa inilah kepentingan. Karena cukai ini juga harapan pendapatan yang luar biasa. Target cukai ini kan selalu melebihi. Dia misalnya ditargetkan, sekarang kurang lebih targetnya 300 triliun. Dia pasti pendapatannya akan lebih. Nah oleh sebab itu sangat disayangkan kalau cukai MBDK ini kalau menurut saya bukan dibatalkan, masih kita tunda. Ya. Ditunda, mungkin butuh sosialisasi dengan seluruh stakeholder sehingga manfaat daripada cukai ini akan berpotensi untuk menambah pendapatan negara. Seperti itu. Tapi bagaimana nanti pengaruhnya kalau misalkan diterapkan ke perusahaan-perusahaan di bidang MBDK ini Pak? Di satu sisi kondisi mereka juga cukup sulit Pak di tengah ekonomi yang melambat. Nah, makanya saya katakan dari awal tadi kan ini kan sebenarnya butuh sosialisasi. Bahwa jangan tiba-tiba peraturan itu hari ini dibuat, hari ini dilaksanakan, hari ini kita dapat sesuatu. Nggak seperti itu menurut saya. Nah, yang efektif itu biar tidak terjadi, biar tidak rame di lapangan. Alangkah bagusnya, misalnya Dirjen Bea Cukai ini baru juga sekarang kan, Pak Jenderal. Jadi Pak Jenderal sebagai Dirjen Bea Cukai yang baru juga memanggil pada stakeholder tadi, apakah itu ke perusahaannya, apakah itu kepada masyarakat pemilik perusahaannya dipanggil supaya, kalau misalnya cukai MBDK ini dilaksanakan, pendapatan negara seperti ini. Tolong dong pengertian dan pada prinsipnya kami dari Komisi 11 itu menekankan pentingnya sosialisasi dalam menerapkan cukai MBDK ini. Oke, di satu sisi cukai tembakau ini juga cukup menarik perhatian Pak, karena kan komposisinya cukup besar ya Pak terhadap kontribusi penerimaan cukai. Namun di satu sisi dengan tingginya cukai tembakau ini kan malah justru berpotensi maraknya tembakau yang ilegal dan akan ada potensi-potensi kehilangan negara lain ya Pak? Ya, itu kan ada dua jenis, ada yang mesin, ada yang tradisional gitu loh. Ya maksud kita, makanya saya katakan dari awal kita beberapa kali kunjungan kerja ke Jawa Tengah khususnya seperti itu. Memang Jawa Timur memang marak itu namanya rokok-rokok ilegal. Nah daripada dia beli yang legal mahal, mendingan yang ilegal aja sama. Nah itu kan pikiran-pikiran di tengah-tengah masyarakat. Nah oleh sebab itu menurut saya, kita pengen ke Pak Dirjen Bea Cukai, ayo sama-sama kita sosialisasi bahwa cukai MBDK ini sangat bermanfaat, sangat dapat menambah pendapatan negara kalau bisa dilaksanakan. Apalagi di saat kondisi pendapatan negara kita lagi mengalami shortfall seperti itu, Mbak.